Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengisi kehadiran kalian ya. Nanti jika Ibu mengabsen, yang Ibu panggil namanya harap acungkan tangan ya. Oke, Ibu mulai. Oke, absensi sudah selesai. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk poin yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap hari kita menjumpai makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya kita, manusia, dikatakan sebagai makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan juga dikatakan sebagai makhluk hidup. Lalu, apa ciri-ciri makhluk hidup? Adakah yang tahu? Oke, jika belum paham, Ibu akan menjelaskannya ya. Ciri-ciri makhluk hidup sendiri yaitu sebagian besar makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang sama seperti bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa makan, bisa berkembang biak, dan juga bisa minum. Untuk poin yang kedua, Ibu akan memberikan contoh perkembangbiakan pada hewan. Hewan bisa berkembang biak dengan dua cara ya. Untuk cara yang pertama yaitu dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti sapi, kambing, kerbau, kelinci, kancil, kuda, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu bebek, ular, buaya, ayam, angsa, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak materi yang Ibu sampaikan tadi? Apa sudah bisa dipahami? Oke, jika sudah bisa dipahami, selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah cerita yang sangat menarik yang berjudul Kisah Kancil dan Buaya. Didengarkan baik-baik ya. Pagi Kancil. Selamat pagi Berang-Berang. Sedang jalan-jalan Kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat Kancil jalan-jalan hari ini. Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai
agar kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh kancil. Baik anak-anak, bagaimana ceritanya tadi? Menarik? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan ibu menyuruh kalian untuk mendengarkan ceritanya. Sekarang ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk kalian. Nanti yang bisa menjawab langsung acungkan tangan ya. Oke, kita mulai sekarang. Untuk pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh utama yang ada dalam cerita tadi? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Oh iya, kamu, Sylvie. Apa jawabannya? Kancil dan buaya. Oh, tepat sekali. Kamu menjawabnya dengan benar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, dari 2 tokoh tadi, si kancil dan buaya, manakah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Oh iya, kamu yang di belakang. Namanya siapa? Bayu. Oke, Bayu, apa jawabannya? Kancil. Oh, benar sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga ya. Dari cerita tersebut, manakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ayo, siapa yang bisa? Langsung angkat tangan. Oh iya, kamu yang di pojokan, Mbak Dila. Apa jawabannya? Buaya. Oh iya, benar sekali jawaban dari Mbak Dila. Baik anak-anak, berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Oke, pertanyaan sudah dijawab semua dengan benar. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sekarang perhatikan gambar buaya dalam cerita kancil dan buaya tadi. Ada berapa? Mari dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kan? Nah, itu tadi urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana jika mengurutkan dari yang terbesar hingga ke terkecil? Tinggal dibalik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mudah kan? Anak-anak, di sini siapa yang suka bernyanyi? Angkat tangannya. Nah, kalau kita bernyanyi, haruskah kita mengetahui pola iramanya atau tidak? Tentunya jawabannya iya. Kenapa kita harus mengetahui pola irama lagu? Pola irama sendiri adalah suatu panjang pendeknya dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, pola irama terbagi menjadi 2. Yang satu yaitu pola irama dengan bentuk panjang, dan yang kedua yaitu pola irama yang berbentuk pendek.
pola irama yang berbentuk pendek disimbolkan dengan panjang garis pendek, dan pola yang berbentuk panjang disimbolkan dengan pola garis panjang. Di sini Bu Guru memiliki contoh lagu Si Kancil. Si kancil anak nakal. Si kancil. Si simbolnya adalah dengan huruf atau dengan simbol garis pendek. Si kancil anak nakal. Kal yaitu dengan simbol garis panjang atau biasa disebut dengan pola irama panjang. Nah, supaya kalian semua paham, mari kita bernyanyi bersama. Ibu Guru akan memutarkan satu buah lagu, yaitu Si Kancil. Gerakan senam dari lagu Si Kancil. Yuk ikuti gerakan senam Ibu. Ayo semuanya berdiri. Yuk semuanya berdiri. Dan berdiri, jangan lupa rentangkan kedua tangan. Jangan sampai tersentuh temannya ya. Oke, kita mulai sama-sama. Ibu Guru hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Duduk kembali ya. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa kalian sudah mengerti dan senamnya sangat semangat sekali. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.